So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Vivo X300 dan ini adalah Oppo Find X9. Kedua HP ini itu punya harga yang mirip dan posisinya juga setara, jadi bakal seru kalau kita duelin di video kali ini. Buat kalian yang budgetnya itu ada di 15 jutaan dan pengen minang smartphone flagship compact, keduanya emang sama-sama menarik sih, dan ini adalah pilihan paling oke ya buat saat ini. Oke, kayak yang udah aku bilang, buat harga keduanya ini sama ya, bahkan bisa dibilang sama persis. Buat storage 12/256 GB, keduanya sama-sama dibanderol dengan harga Rp14.999.000. Dan buat 16/512 GB, harga keduanya ini juga sama dibanderol dengan harga Rp16.999.000. Yap, karena keduanya punya harga yang mirip banget, jadi kedepannya bakalan enak nih buat kita bandingin. Oke, buat desain keduanya ini punya desain yang beda banget ya, terutama buat bentuk modul kameranya. Jujur aku lebih suka punya Oppo ya, ini subjektif aja sih. Kalau aku tuh lebih suka lihat frame kamera kayak gini ketimbang yang bundar di Vivo X300. Buat pengalaman genggam, aku lebih suka punya Vivo X300 karena dia punya bodi yang lebih compact yang tentu lebih nyaman juga buat dipegang. Tapi buat finishing keduanya, feels pegang keduanya ini udah sama-sama premium dan halus juga ya yang bikin betah buat dipegang-pegang. Buat dimensi keduanya ini punya tebel yang sama di 8 mm, tapi punya Vivo beratnya lebih enteng di 190 gram berbanding 203 gram yang ada di Oppo. Buat proteksi keduanya juga udah sama-sama punya IP rating IP68, IP69 yang udah tahan dimasukin ke dalam air atau kena water jet. Ya, dari keduanya ini tuh punya bodi yang aku bisa bilang seimbang ya. Pemilihannya kali ini itu tergantung selera desain. Kalau bentuk kamera aku lebih suka punya Oppo Find X9, tapi kalau feels pegang aku lebih suka punya Vivo X300 karena dia lebih compact. Kalau buat layar, keduanya ini sama-sama menarik. Vivo X300 ini pakai layar LTPO AMOLED, sedangkan Oppo Find X9 masih AMOLED biasa aja yang refresh rate-nya ini nggak bisa turun sampai 1 Hz. Untuk refresh rate maksimal sih sama-sama udah di 120 Hz ya. Terus buat resolusi sama-sama udah 1.5K dengan tingkat kepadatan layar yang sama-sama di 460 ppi. Kalau buat ukuran layar seperti yang kalian lihat, kalau Vivo X300 ini itu punya layar yang lebih kecil di 6,31 inci berbanding 6,59 inci yang ada di Oppo Find X9. Buat ukuran flagship Android, keduanya terbilang sama-sama HP yang compact, tapi punya Vivo ini lebih mungil lagi buat kalian yang suka sama HP-HP mini. Kalau spek lainnya di atas kertas sih aku rasa udah seimbang ya. Paling Vivo X300 ini sedikit unggul karena peak brightness-nya ini tembus 4500 nits, sementara Oppo Find X9 ini di 3600 nits. Overall kalau dari layar aku masih lebih suka punya Vivo. Kalau buat konektivitas, keduanya sama-sama dibekali dengan Wi-Fi 7 dual band. Versi Bluetooth Vivo ini masih 5.4, sementara Oppo udah 6.0. Keduanya ini udah sama-sama support NFC dan IR sensor. Tapi sayang, buat port USB Type-C di Oppo ini masih 2.0, sedangkan Vivo X300 ini udah 3.2 yang udah punya speed transfer data yang lebih kencang. Di bagian ini aku sih jelas pilih Vivo X300 ya, karena di USB 3.2 ini udah beda kelas banget sama 2.0. Kalau buat performa, keduanya sama-sama dibekali dengan chipset Dimensity 9500 yang fabrikasinya ini 3 nanometer. Buat pilihan storage ini juga sama persis ya kayak yang udah kita bahas di awal. Kalau dilihat dari Antutu versi 11, skor dari Oppo Find X9 ini lebih tinggi, bisa sampai 3,5 juta berbanding 3,3 juta di Vivo X300. Ini wajar aja karena Oppo Find X9 ini tuh punya bodi yang lebih gede dan penyebaran panasnya bakalan lebih merata. Kalau buat dipakai main game, aku rasa keduanya punya pengalaman main yang sama-sama aja ya. Misal di game Mobile Legends, ini keduanya udah sama-sama bisa sikat dapetin settingan ultra-ultra atau 120 FPS yang ini rata selama aku mainin. Ini tanpa FPS drop juga ya selama main in-game, dan keduanya udah bisa kasih pengalaman yang memuaskan lah buat dipakai push rank. Lanjut buat PUBG Mobile, keduanya ini juga udah sama-sama bisa dapetin settingan rata kanan juga. Di settingan smoothnya, mereka bisa dapetin settingan ultra ekstrim alias bisa dapat 120 FPS juga di game ini. Dan selama aku pakai sih keduanya sama-sama bisa stabil ya di FPS tertingginya tanpa adanya frame drop ketika aku mainin. Kalau buat Genshin Impact, aku set ke settingan highest-nya, keduanya ini sama-sama bisa jalan dapetin 60 FPS. Cuma suhu di Vivo X300 ini sedikit cepat lebih hangat ya, ketika 15 menit main bodinya udah mulai kerasa naik. Dan FPS-nya ini juga nggak begitu berpengaruh, paling turunnya ke 55 FPS aja. Kalau buat Oppo ini bisa lebih stabil buat dapat 60 FPS-nya, dan lagi-lagi mungkin efek bodi yang lebih gede yang penyebaran panasnya jadi ya lebih maksimal. Overall sih performa keduanya udah cakep banget. Vivo X300 meski dengan bodi semungil ini tapi tetap bisa kasih pengalaman pakai yang oke. Dan Oppo Find X9 ini juga bisa kasih pengalaman main yang lebih maksimal.
Ya kalau kalian anaknya gaming banget, Oppo Find X9 ini sedikit lebih menarik lah dari Vivo X300. Kalau buat kapasitas baterai ini beda cukup lumayan banyak, hampir 1000 mAh. Di mana Vivo X300 ini ada di 6040 mAh, sedangkan Oppo Find X9 ada di 7025 mAh. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, Vivo X300 ini berkurangnya 4%, sedangkan Oppo Find X9 berkurangnya cuma 3%. Main sosmed scrolling IG Reels selama 1 jam, Vivo ini berkurangnya 6%, sedangkan Oppo berkurangnya 5%. Sedangkan buat main Mobile Legends selama 1 jam, Vivo berkurangnya 14%, sedangkan Oppo 12% aja. Ya di sini kelihatan jelas ya kalau Oppo Find X9 ini tuh lebih awet karena kapasitas baterainya yang juga lebih gede. Di bagian ini jelas aku pilih Oppo Find X9. Kalau buat speed ngecas, Vivo X300 ini punya 90 watt flash charge, sedangkan Oppo Find X9 ini punya 80 watt super VOOC. Buat kecepatan ngisi daya dari 0 sampai full, Vivo tuh butuh waktu 48 menit, sedangkan Oppo butuh waktu 57 menit. Buat wireless charging, keduanya udah sama-sama support. Vivo X300 ini bisa sampai 40 watt, sedangkan Oppo ini bisa sampai 50 watt. Nah, ini yang seru. Keduanya ini sama-sama dibekali dengan setup triple kamera yang speknya bisa kalian lihat aja di layar. Oke, langsung aja kita lihat hasilnya. Untuk hasil kamera utama di foto ini kelihatan kalau hasil foto Vivo punya kontras yang lebih kuat. Buat dynamic range ini udah sama-sama bagus, dan buat detail punya Vivo unggul karena resolusi kamera utama 200 megapiksel yang bisa kalian lihat buat hasilnya ini lumayan jomplang. Di foto lain, hasil foto keduanya ini punya karakter gambar yang mirip-mirip ya, tapi buat saturasi punya Oppo kelihatan lebih tinggi, terutama di warna merah pada jembatan ini. Kalau buat foto bunga ini hasil foto Vivo kelihatan lebih warm ketimbang punya Oppo. Kalau buat detail gambar atau fokus, keduanya sih udah sama-sama bisa ambil gambar yang sama-sama cakepnya ya. Nah, sebelum lanjut ke lensa lainnya, kalian lihat dulu dari hasil foto-foto kamera utamanya ini, dan coba komen kalian suka yang mana. Lanjut buat lensa ultrawide, karakter Vivo yang kontrasnya tinggi ini tetap ke bawah ya. Buat dynamic range-nya keduanya juga udah sama-sama cakep di foto ini, dan buat focal length ini sama-sama di 15 mm, jadi lebarnya ini mirip. Kalau di foto ini HDR dari Oppo Find X9 ini kerasa banget. Fotonya juga kerasa banget sharpening-nya, dan buat foto tuh agak sedikit kasar daripada punya Vivo yang lebih halus. Tapi ya keduanya udah bisa sama-sama hasilin foto ultrawide yang sama-sama cakep. Nah, kalian lihat aja sisa hasilnya dan komen suka yang mana. Lanjut buat lensa tele 3 kali, hasil foto Vivo ini punya dynamic range yang cukup bagus, terutama di bagian shadows atau titik tergelapnya, yaitu yang di bagian dalam warung, dimana orang di dalam itu masih sedikit kelihatan. Sementara Oppo ini udah gelap aja dan nggak kelihatan orangnya. Kalau dari warna sih aku rasa keduanya punya karakter yang sama ya. Lanjut foto portrait benda. Di sini aku lebih suka punya Vivo yang sedikit lebih rapi ya. Kelihatan dari detail-detail kecil di tiang yang Oppo itu gagal buat terjemahin. Buat bokehnya punya Vivo ini juga lebih soft, padahal bukan keduanya, ini sama-sama di f4.0. Nah, kalau di foto lampu ini aku lebih suka punya Oppo nih yang kelihatan lebih rapi. Kabel di atas punya Vivo itu gagal diterjemahin sama kameranya, jadinya ya ada miss. Kalau buat portrait objek manusia, aku suka punya Vivo. Dia kontrasnya lebih kuat dan lebih hidup juga buat gambarnya. Selain itu, hasil foto Oppo di sini juga lebih overexposed, jadi ya kurang enak buat dilihat. Lanjut buat foto low light, aku lebih suka jepretan Vivo karena nggak over sharpness kayak di Oppo. Detailnya juga lebih cakep, warnanya lebih natural, jadi ya lebih enak buat dilihat. Nah, kalau foto portrait ini aku lebih suka punya Oppo. Bokehnya cakep, kelihatan alami, rapi juga, dan keseluruhan gambar saat foto portrait malam begini itu lebih enak buat dilihat. Lanjut kalau buat foto selfie biasa gini aku lebih suka punya Vivo. Pertama gambarnya lebih lebar, terus warna kulit ini juga kelihatan lebih natural. Kalau foto backlight gini, aku masih suka punya Vivo. Pertama, punya Oppo itu emang kelihatan lebih terang, tapi menurutku gambarnya ini terlalu overexposed, jadi ya masih enak dilihat punya Vivo. Selain itu, warna kulit di Vivo lagi-lagi ini masih lebih enak buat dilihat ketimbang punya Vivo. Nah, kalau foto selfie portrait, aku masih suka warna kulit di Vivo. Tapi sayang, ada bokeh yang gagal dilihat kameranya, dan di sini bokeh dari Oppo masih lebih rapi. Kalau di foto ini kedua bokehnya udah sama-sama rapi, tapi buat warna kulit lagi-lagi aku masih lebih suka punya Vivo. Oke, ini contoh perekaman video dari Vivo X300 dan Oppo Find X9.
Keduanya sama-sama direkam langsung resolusi 4K 60 fps ya. Gimana menurut kalian? Coba kita pindah ke ultra wide. Ya, hasilnya seperti ini. Ini dipakai jalan santai aja ya. Kalian bisa dengerin juga buat kualitas audio keduanya. Mana yang mic-nya lebih oke. Coba ini kita ajak sedikit lari. Oke, seperti itu. Coba pindah ke kamera utamanya. Nah, ini kita pakai lari sedikit. Hasilnya seperti itu. Coba zoom 3 kalinya ya. Ini seperti ini. Ini yang Oppo. Oke, seperti itu. Oke, kalau ini buat perekaman video kamera depan, hasilnya seperti ini. Ini sama-sama 4K 60 fps. Gimana menurut kalian? Punya Vivo, bentar, ini lensanya agak kotor kayaknya. Nah, oke, hasilnya seperti ini. Tadi punya Vivo sedikit kotor. Oke lah ya. Kalau buat warna sih punya Oppo lebih warm dari yang aku lihat di preview. Oke, kita pakai jalan seperti ini. Kalau lari seperti ini. Gimana buat kalian? Kalau buat dynamic range seperti ini ya kurang lebih. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya mana yang lebih bagus? Kalau spek di atas kertas, Vivo X300 ini kelihatan lebih menarik ya. Layar LTPO AMOLED, kamera utama 200 megapiksel dan USB portnya udah 3.2 yang punya speed transfer kencang. Tapi kalau di head to head kayak main game atau adu daya tahan baterai, Oppo Find X9 ini tuh lebih perkasa karena dia punya bodi yang lebih lebar buat hantarin panas dan punya slot kapasitas baterai yang lebih besar. Yang jelas keduanya sebagai sebuah HP flagship bisa kasih pengalaman HP compact yang sama-sama enak ya buat dipakai. Oppo Find X9 ini udah aku pakai hampir sebulanan, bahkan udah sebulan aku pakai dan aku nyaman banget sama smartphone yang satu ini. Nah, Vivo X300 ini baru 5 hari aku pakai, tapi ya aku udah cukup jatuh cinta sih karena bodinya yang benar-benar mungil dan kasih persepsi baru kalau HP kecil itu juga bisa garang. Nah, kalau kalian lebih suka yang mana? Coba komen di bawah. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.